Anda buka kitab Nabi Musa, Keluaran 33, nomor 20. Di situ dikatakan lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Siapa yang memandang wajahku, maka dia akan mati. Tuhan gak bisa dilihat. Yesus pun juga ngomong kayak gitu. Kata Yesus ya di Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupanya. Suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tuhan itu kan menurut Yesus tidak bisa dilihat dengan mata. Bukan berarti nggak ada. Mata kita yang terbatas, Bang. Kita ini mata terbatas. Bukan Tuhannya yang nggak ada. Dia nggak kelihatan, dia gaib. Gitu. Makanya di Al-Quran kami, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam juga dikatakan tidak dapat dilihat dengan mata. Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia itu tidak dapat dilihat dengan biji mata. Tuhannya para nabi itu nggak perlu dengan makhluknya gitu. Tuhan para nabi itu nggak kelihatan dia. Sejak zaman Abraham dulu. Terus ritualnya, sebentar ya Pak Deha ya, ritualnya juga, Bang, ritualnya, nih ya, nih ambil rekamannya nanti buat Anda buka-buka, referensinya silahkan Anda cari gitu ya. Ritualnya pun sama, Bang. Para nabi itu satu mengajarkan ritual apa itu? Cara menyembah Tuhan yang benar. Hanya satu ritual. Apa itu? Yaitu sujud. Abraham di kitab Anda tuh. Di kitab Anda dalam Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham sujud, dia ke tanah. Dahinya ke tanah. Habis itu ya, berlalu masa zaman Abraham, zaman Nabi Musa. Nabi Musa pun dalam Keluaran 34 nomor 8, Nabi Musa sujud, dahinya ke tanah. Itu pun juga di Al-Quran ada. Abraham sujud di mana? Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Abraham sujud. Nabi Musa sujud di mana? Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Mereka sujud Nabi Musa. Habis itu Daud dalam satu Tawarik nomor 29. Satu Tawarik pasal 29 nomor 20, Daud dengan jemaatnya itu sujud ke tanah menyembah Tuhan. Dahinya ke tanah. Gitu. Lanjut lagi ke zaman Ezra. Makanya saya bilang di Nehemia 8 nomor 6. Ezra itu cara ibadahnya menyembah Tuhan, mengangkat tangan sambil berkata Allah Maha Besar, lalu diikuti amin amin, lalu dahinya mereka sujud ke tanah. Itu ritual para nabi tuh. Para nabi semua yang ngajarin. Habis itu Yesus ngajarin kayak gimana Yesus? Di Taman Getsemani. Yesus dia berdoa semalam-malaman dan dia sujud. Sujud mukanya sampai ke tanah untuk meminta kepada Tuhan. Makanya ritual kami umat Islam sekarang itu sujud, Bang. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu sujud ritual kami. Makanya di dalam Quran surah As-Sajdah di ayat 15, Bang ya. Nih saya jelaskan sama Abang rincian. Ajaran Nabi itu satu aja gitu. Semuanya sama. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka mendengarkan firman Tuhan, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, termasuk kami, Nabi Muhammad, semuanya sujud dahinya sampai ke tanah. Kami nggak menyombongkan diri gitu. Nah, itu ajarannya. Tuhannya kagak kelihatan, kagak berbentuk, ya kagak kelihatan dengan mata. Terus ritualnya juga sama, sujud, gitu. Nggak ada ke gereja atau joget-joget, nggak ada, Bang.
Nabi Isa itu sujud bang ya, Nabi Isa itu sujud juga di ada dalam Quran. Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia akan melaksanakan sujud sepanjang hidupnya. Gitu. Jadi para nabi itu sujud bang, ajarannya sujud ke tanah. Sujud itu bentuk penghambaan kita kepada Tuhan semesta alam. Yang bentuk rasa syukur kita diciptakan gitu. Diciptakan kita bisa menghirup napas, kita punya harta, kita punya semuanya di dunia ini. Rasa syukur kita dengan cara sujud seperti para nabi. Gitu. Gak ada para nabi mengajarkan nyanyi-nyanyi atau joget-joget, gak ada. Gitu bang. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Hmm. Apa namanya? Saya kan sering lihat di YouTube juga, sering lihat bahwa orang Islam itu menyembah batu hitam. Itu gimana tuh Ustadz? Ini saya tanya Pak Ustadz. Ini saya nggak mau tanya ke yang lain yang bukan ahlinya. Saya mau tanya sama ahlinya. Karena biasanya ahlinya yang bisa menjawab. Karena banyak orang kalau pandangan orang Kristen itu bahwa orang-orang Islam itu menghadap ke Ka'bah, sujud 5 kali, sholat 5 kali, itu menghadap ke Ka'bah itu menyembah batu hitam. Itu gimana? Apa itu berhala, Pak Ustadz? Karena di dalam kekristenan itu kita harus menjaga kekudusan. Kekudusan dalam arti kita tidak boleh menyembah seperti batu, gunung, dan lain-lain sebagainya. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Abang kemakan hoax berarti. Nggak ada umat Islam itu nyembah batu, nggak ada bang. Nggak ada ayatnya umat Islam disuruh menyembah batu di Ka'bah tuh nggak ada. Itu cuma tuduhan. Lalu ngapain di Ka'bah itu? Di Ka'bah itu bang, kayak gini ya. Ada perintahnya agar kita menghadapkan wajah ke Ka'bah itu, bukan nyembah Ka'bahnya, bukan nyembah Ka'bahnya, bukan gitu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Menghadapkan aja supaya apa? Supaya rapi seluruh dunia kami arahnya di bangunan itu gitu. Bukan berarti bangunan itu disembah, enggak. Supaya seragam ibadah kami semuanya. Gitu. Tuduhannya kan umat Islam mencium batu, menyembah batu. Enggak ada dalilnya bang. Saya kemarin bang ya, enggak ada tuh ke Arab saya nyembah batu saya sembah-sembah, enggak ada. Atau mencium batu Hajar Aswad kemarin, alhamdulillah saya sempat gitu. Sempat. Batu Hajar Aswad saya cium. Bukan berarti kami mencium itu menyembah. Masa abang mencium istri abang menyembah? Abang mencium istri. Tuh. Berarti abang menyembah istri gitu. Itu cuma arah bang. Jadi arahnya ke arah kiblat, bukan kotak hitam Ka'bah itu atau batu itu yang Tuhan, bukan. Itu hanya sebagai pemersatu umat Islam di seluruh dunia agar arah ibadahnya ke situ. Gitu. Jadi itu kalaunya abang mendengar Islam itu nyembah batu, tuduhan yang nggak ada dalilnya bang, nggak ada, itu tuduhan. Berarti itu tuduhan Pak Ustadz ya, bukan menghadap ke sana tuh menyembah batu Hajar Aswad atau mungkin Kan. Allah harus ada di sana gitu ya, bukan berarti gitu ya Ustadz ya? Enggak, iya. Masa kalau saya nanti sholat menghadap HP, saya sujud depan HP, disebut nyembah HP ya saya? Kan enggak gitu. Itu adalah arah ibadah aja bang. Kiblat namanya kalau dalam Islam. Yahudi kan punya kiblat juga, tembok ratapan tuh.
Nah, ini lagi Bang. Pak Ustadz, mohon maaf ya. Eh, Hmm, Kalau ini mohon maaf, saya tanya Pak Ustadz ya. Di Al-Quran kan ada dikatakan silakan. bahwa eh, kami yang menurunkan atau kami yang memerintahkan. Itu kata kami itu gimana Pak Ustadz? Setahu saya kan Hmm, eh, Islam ini kan menekankan di tauhid. Tauhid itu kan artinya satu, esa. hmm, Nah, hmm, sedangkan ada kata kami dan saya lihat begitu. Jujur Pak Ustadz, saya sudah punya Al-Quran sekarang ya Pak Ustadz ya. Itu ada hmm. banyak kata-kata kami itu Pak Ustadz. Itu seperti apa itu Pak Ustadz? Tapi kalau kata kami ini kalau kita lihat di artinya bahasa Indonesia kan banyak ini. Ada sekian orang Hmm, lah gitu ya. Itu hmm. maksudnya kata kami itu seperti apa? Apakah itu Allah sendiri atau kami banyak begitu? Gimana ini Pak Ustadz? Kata kami bukan berarti Allahnya banyak. Bukan bang. Itu dari segi bahasa, penggunaan bahasa Arab nahnu, kami. Ah, yang dimaksud dengan kami di situ bukan berarti Allahnya berbilang-bilang, banyak Allah gitu. Enggak. Contoh kayak gini. Presiden Indonesia Pak Prabowo, beliau berpidato, kami akan mengutus TNI ke Kalimantan. Apakah ketika Pak Prabowo memakai kosakata kami, Pak Prabowo-nya jadi banyak? Kan enggak, kan enggak. Ah, itu maksudnya. Jadi ya di Al-Quran itu kosakata kami artinya Allah itu melibatkan kemuliaannya, melibatkan makhluk-makhluknya gitu. Bukan berarti Allahnya banyak. Sama seperti presiden tadi, kami akan utus TNI ke Kalimantan. Kami, kata Pak Prabowo. Kami. Padahal Pak Prabowo-nya sendiri aja. Satu aja. Tapi apa? Dengan kekuasaan dia, dengan prosedur dia, ya, dengan TNI. TNI dikirimnya ke Kalimantan. Disebut Pak Prabowo, kami semuanya gitu. Sesuai dengan bahasa Arab tadi. Jadi kami menciptakan langit dan bumi. Ada proses artinya. Bukan berarti kami itu Tuhannya banyak. Ya. Jadi bang, kalau di Al-Quran itu lucu bang. Lucunya kenapa gini? Kalaunya masalah yang lain-lain sering memakai kata kami kan. Ah, Ya, benar. tapi kalaunya untuk masalah ibadah, penyembahan, gak pernah pakai kata kami. Sembahlah kami. Gak ada. Cari aja di Al-Quran. Tapi sembahlah aku. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Maka menyembahku adalah jalan yang lurus, kata Tuhan semesta alam. Gitu. Menyembahku, sembahlah aku. Gak ada sembahlah kami di Quran tuh, gak ada. Gak pernah, gak pernah ada gitu. Jadi kalau kata kami itu ya bukan berarti Allahnya banyak, tapi dia melibatkan makhluk-makhluknya dan prosesnya gitu bang. Itu penggunaan bahasa. Jadi seperti itu. Luar biasa Pak Ustadz. Ya, makanya tadi saya bilang saya harus bertanya kepada ahlinya. Kalau saya bertanya kepada orang-orang bukan ahlinya, mungkin saya bingung-bingung juga kan. Saya rasa penjelasan Pak Ustadz sudah, ya bagi saya masuk di akal. Tapi saya belum kepikiran Masuk akal. apa mau hijrah lah atau apa mungkin belum. Masih belajar Pak Ustadz. Ya, Tapi ini nggak sudah apa-apa. terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa Sudah taala Mhm. sudah terjawab apa-apa, sudah terjawab apa mungkin yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan saya selama ini. Karena yang saya tahu Islam ini kan menekankan tauhid, terus di Al-Qur'annya kok ada kata kami. Nah, sekarang saya sudah ketemu jawabannya. Jawaban yang cerdas dari Pak Ustadz. Dan ini lagi Pak Ustadz ya. Eh ini mohon maaf Pak Ustadz ya. Jangan tersinggung Pak Ustadz ya. Jangan tersinggung. nggak apa-apa. Ada enggak Pak Ustadz ayat yang di Al-Quran itu menjamin keselamatannya Nabi Muhammad?
seperti yang dikatakan oleh di dalam Alkitab kami atau di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus Kristus itu atau Nabi Isa itu dia sudah pasti masuk surga karena dia datang dari surga pulang ke surga. Nah, kalau di Islam ini apakah ada jaminan dari Allah itu bahwa Nabi Muhammad ini langsung dihisap atau diangkat ke surga, tidak melalui mendoakan dia biar beliau masuk surga begitu. Ini bagaimana nih Ustaz? Iya, banyak bang ayatnya. Ya, orang beriman itu, orang beriman itu masuk surga banyak ayatnya di Al-Quran. Ribuan gitu, ribuan ya. Iya, ratusan gitu orang beriman. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan beliau orang yang beriman, utusan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti menjamin surga untuknya. Nah, kayak gitu. Terus jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam apakah juga ada? Ada. Dalam Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Gitu. Gitu bang. Balasannya apa? Balasannya jannah yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi seperti itu. Ada jaminannya kalau dalam agama Islam. Ada. Terus Nabi Muhammad pun juga ada menjamin bang. Menjamin masuk surga. Mana itu? Di ayatnya ada apa Ustaz? Saya bukakannya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ini. Bang. Nih, saya langsung terjemahnya aja, nggak apa-apa ya bang ya. Nggak apa-apa. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Itu kata Nabi Muhammad. Iya. Kata Nabi Muhammad. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan itu apa? Yang tidak mau mengikuti ajaran Islam. Maksudnya disuruh sholat kagak mau sholat. Kayak gitu. Disuruh baik sesama manusia malah jadi penjahat. Atau enggan masuk surga orang kayak gitu. Ada kan bang jaminannya? Dijamin bang semua. Dijamin dalam Islam itu. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Makanya saya tampilkan kepada Anda kan tadi di kitab Anda yang Anda imani di dalam kitab Kristen para nabi itu tetap satu ajarannya itu, yaitu ritualnya sujud, Tuhannya kagak kelihatan, ya kagak pernah nongol Tuhannya. Mungkin abang ada nggak terbesit di pikiran Anda itu kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Ada. Kira-kira apa alasannya? Jadi saya begini bang, Pak Ustadz sebenarnya. secara logika, ini logika pribadi ya. Saya tidak mau ke dogma atau ke ini. Ini pemikiran saya. Sebenarnya lebih masuk akal itu kalau secara kayak ketuhanan, istilah ketuhanan dalam Islam lah, artinya itu lebih masuk akal karena Allah itu tidak mesti harus bagaimana begitu begitulah. Tapi di lain sisi ya saya juga meyakini bahwa Allah itu
tidak terbatas. Dia mau jadi apa saja bisa gitu. Itu yang saya pikir. Sampai pemikiran abang kalau jadi, mohon maaf bang ya, ini cuma nanya ya, jadi hewan bisa Tuhan? Bisa karena Allah tidak terbatas. Baik bang, gini, mari saya ajak berpikir ya bang ya, pakai logika kita. Ini pakai logika ya, saya dan kamu ya bang ya, itu sama-sama manusia kita ya. Kalau kita makan nasi di restoran itu pantas nggak kita makan nasi bang? Pantas. Pantas kan, memang makanan kita nasi ya. Oke? Tapi pantas nggak kalau kita makan kotoran? Padahal kita bisa aja menyuapkan ke mulut kita kotoran itu. Nggak pantas kan? Tidak pantas. Kita ciptaan Tuhan aja bang. Ciptaan Tuhan nih, saya dan Anda. Ada yang tidak pantas bagi kita. Apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan bang. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret-seret manusia. Gak pantas Tuhan itu mati. Gak pantas pula Tuhan itu sampai ditendang, diludahi. Gak pantas. Jadi gak pantas Tuhan itu jadi manusia dia. Bagi kita yang manusia ada gak pantas. Begitu juga Tuhan. Gak pantas dia jadi manusia. Betul gak? Betul gak? Ya, kalau secara logika berpikir Artinya bang apa? Artinya abang apa? Kata Anda Tuhan bisa jadi hewan, gak pantas. Tuhan bisa jadi manusia, gak pantas, karena kita ini makhluknya gitu. Ah, gak pantas Tuhan jadi manusia. Jadi seperti itu. Kalaunya bisa apa saja, betul bang. Bisa apa saja betul. Tuhan bisa apa saja, tapi nggak pantas untuk dia. Sama kayak kita. Kita bisa makan kotoran itu, kita bisa menyuapkan ke mulut bisa gitu. Tapi nggak pantas buat kita. Gitu pula Tuhan. Bisa dia mau jadi apapun, tapi nggak pantas buat dia. Ah gitu. benar-benar. Itu logikanya. Jadi yang salah Ada lagi di nih pertanyaan. kalau menurut Pak Ustadz, yang salahnya di mana? Di Paulus menyesatkan di sini letaknya. Paulus menyesatkan. Kalau itu Pak Dehe aja, Pak Dehe. Begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Ini ini panjang lebar ini Pak Ustadz ya, buang-buang waktu ya. Tapi ini namanya belajar Pak Ustadz ya. Ya. Pak Dehe ini kalaunya Paulus demen Pak Dehe. Saya serahkan ke Pak Dehe kalau urusan Paulus. Boleh. Enggak Pak Ustadz, kita nanti kita ke soal Paulus. Ini gini Pak Ustadz. Jujur Pak Ustadz, saya ini orang Dayak. Saya ini orang Dayak benua. Saya Dayak pendalaman Pak Ustadz. Jadi saya suku paling dalam di Kalimantan. Saya Kalimantan juga. Di mana itu? Saya di Kutai Barat, Kubar. Oh, saya Kalsel. Oh, Kalsel. Orang Banjar, Pak Ustadz ya? Banjar. Oke, Lanjut. Pak Ustadz. Masih saudara. Banyak saya lihat begini, Pak. Banyak saya lihat apa namanya? Tapi ini agak sensitif, Pak Ustadz. Gimana? Boleh atau tidak, Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Kan di Al-Quran itu ada mengatakan bahwa agamamu, agamaku, agamaku. Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Kalau saya lihat di situ, ayat itu berbicara kepada orang Nasrani atau kepada orang kafir. Nah, di lain sisi, ada juga di Al-Quran itu mengatakan bahwa Tuhan kita, Tuhanmu, sama. Dan itu juga berbicara kepada
orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Kenapa di lain sisi Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan kita beda, agama kita beda, sembahan kita beda, tapi di lain sisi Allah juga mengatakan Tuhan kita sama. Nah, ini gimana ini Pak Ustadz? Cuman saya nggak tahu di Al-Quran di mana, cuman saya pernah baca di artikel Pak Ustadz. Hmm. Jadi gini Bang ya. Saya bukakan aja ayatnya ya, biar Anda langsung baca. Al-Kafirun itu. Ntar. Al-Kafirun. Nih. Ya. Nih Bang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Oke? Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus, untuk mulah agamamu dan untukkulah agamaku. Ya. Jadi, Itu gimana itu Pak Ustadz? kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tuhan itu satu yang menciptakan langit dan bumi, Tuhannya para nabi, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, Tuhan Nabi Daud, Tuhan Salomo, Tuhan Ezra, Tuhannya Yesus, termasuk Tuhan saya, Tuhannya Nabi Muhammad. Satu, wa ilahukum ilahu wahid. Satu. Tapi gak bisa kita dalam beragama kita sebut sama. Karena apa? Konsep ketuhanannya beda. Gitu. Kalau di Kristen kan, di Kristen ada Tritunggal. Kalau kita di Islam, tauhid, mengesahkan Allah gitu. Jadi nggak bisa kita sebut bahwa Tuhan kita sama. Tapi kalau kita sebut Tuhan kita satu, itu baru betul. Tuhan kita itu satu. Kalau Tuhan kita sama, nggak mungkin Bang. Karena kan di Kristen Tuhannya katanya Tuhannya di Kristen kan menjelma menjadi manusia. Mohon maaf ya, kayak gitu ya. Nggak sama. Nggak sama dengan umat Islam. Tapi yang sebenarnya Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya para nabi, termasuk Tuhan Anda, Tuhannya Padehe, Tuhan saya, Tuhannya umat Islam, termasuk Tuhannya Nabi Muhammad. Satu. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui Tuhan itu? Tadi kan saya udah bilang sama Anda. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Udah, pilih dulu agama yang mana Tuhannya kagak kelihatan. Kira-kira agama apa? Agama Islam. Islam. Udah, pilih dulu itu. Tuhan para nabi nggak kelihatan. Pilih dulu agamanya nggak kelihatan. Lalu alasannya kenapa nggak kelihatan, Bang? Karena itulah bentuk keadilan. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, Tuhan nggak nongol depan mata kita. Itulah bentuk adilnya, semua manusia tidak dapat melihatnya. Kalau dia nongol, Bang ya, nongol, kasihan orang buta. Nggak adil dia. Kan gitu? Jadi makhluknya ini mau buta atau tidak, dia nggak nongol. Adil dia terhadap orang buta, termasuk adil kepada orang yang melihat gitu. Itu bentuk keadilan. Kenapa dia tidak terlihat? Itulah bentuk keadilannya kepada makhluknya, kepada manusia gitu. Jadi kalau ada tuh, itu ada kenapa? ayatnya mengatakan seperti itu, Pak Ustadz.
Itu ada ayatnya mengatakan seperti itu. Tuhan tidak terlihat. Nah, maksudnya keadilan adilnya Tuhan itu dia apa tidak terlihat gitu supaya manusia itu adil. Itu. Oh, supaya dia maha adil. Ada banyak alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, tuh. Bukankah Allah Tuhan yang adil? Ada ayatnya. Makanya dia nggak nongol. Kalau dia nongol, Bang, kalaunya nongol pasti bukan Tuhan. Karena nggak bakal adil Tuhan yang nongol. Ibaratnya nih ya, Bang ya, ada Tuhan nongol di satu daerah ya, di satu daerah. Satu daerah pada abad tertentu, lalu dia beberapa tahun saja di situ. Mana keadilan dia untuk seluruh manusia? Kalau dia adil, dia nongol, harus tunjukin dirinya itu sama seluruh manusia. Baru bisa disebut adil. Kan gitu. Atau Ya. sama sekali nggak nongol gitu. Ah, Paham Pak Ustadz. Saya sampai di sini saya sudah paham penjelasan Pak Ustadz. Sudah jelas. Sama ini lagi Pak Ustadz. Aduh, luar biasa nih Pak Ustadz, ini sudah bisa menjawab pertanyaan unek-unek saya nih Pak Ustadz ya. Ini lagi Pak Ustadz ya. pada ya sabar ya pada ya. Kan ada di Al-Quran itu dikatakan bahwa semua umat muslim akan mendatangi neraka itu. Maksudnya mendatangi itu dia masuk ke neraka dulu atau seperti apa itu Pak Ustadz? Nah ini saya kan sebagai orang Kristen tentu kita sangat menghindar yang namanya neraka. Jangankan 1 hari ya. Baik. Jangankan 1 tahun. 1 hari aja kita nggak tahan di api. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Itu kok bisanya harus datang ke neraka dulu nih? Gimana nih Pak Ustadz? Baik, Bang, kalau Abang mendatangi kubur, masuk kubur nggak? Enggak lah Ustadz. Ya, yang enggak kan? Atau Abang mendatangi laut, masuk laut Abang? Enggak Pak Ustadz. Enggak. Ya gitu maksudnya. Mendatangi neraka. Belum tentu masuk neraka. Gitu. Artinya apa? Tergantung perbuatan kita aja lagi gitu. Mendatangi itu bukan masuk. Bukan semua. Kalau Anda mengatakan mendatangi itu masuk, salah Bang. Mendatangi kubur. Masa Anda masuk kubur? Kan nggak mendatangi neraka ya juga seperti itu. Mendatangi neraka. Itu ada sebabnya Bang. Di situ ada jembatan Sirat. Kalau menurut ilmu tafsir. Jembatan Sirat, Sirotol Mustaqim gitu. Jadi itu penentuan dari amal yang kita apa? Yang kita kerjakan di dunia. Kalaunya banyak jahatnya, udah kecebur ke neraka. Kalaunya dia takwa, maka dia bisa melewatinya. Gitu. Jadi kosakata mendatangi itu ya bukan masuk. Jadi di situ Bang tidak kenal agama juga. Ini ayatnya. Saya kasih tahu sama Anda. Yang Anda bawa itu Quran surah Maryam ayat 71. Nih, saya jelaskan kepada Anda sedikit Bang ya. Ya. Nih, mari kita buka Maryam 71. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Lanjut. Kemudian kami akan menyelamatkan. Ada yang diselamatkan Tuhan Bang. Orang-orang yang bertakwa. Siapa nih yang bertakwa? Kita cari ya. Siapa nih yang diselamatkan nih? Nih, kita cari ayatnya bentar. Iklan bentar ya Bang ya. Aplikasi Quran kok ada iklan. Aduh. Sabar ya. Siapa Ustaz? Jadi, kita cari siapa yang bertakwa.
yang diselamatkan tadi siapa? Ini Bang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tadi Allah menyelamatkan yang bertakwa ya, betul? Ya, betul. Ya, bertakwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Islam. Jadi, yang mendatangi neraka tadi, Allah menyelamatkan umat Islam. Gitu, Bang. 71. Bentar ya, Mariam. Jadi yang di sini, maksudnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa, kami akan menyelamatkan orang-orang Islam. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti yang datang Jawab? itu bukan, berarti yang datang ke sana itu tadi bukan cuma orang Islam aja, artinya seluruh Bukan. manusia gitu. Seluruh manusia. Yang Islam difilter. Gitu. Yang Islam ditolong. Karena imannya, karena perbuatannya. Gitu, Bang. Logis kan kalau saya jelasin? Logis Pak Ustadz. Ah, ada lagi? Iya, jadi pertanyaannya terjawab Pak Ustadz. Artinya pertanyaannya terjawab dan apa yang Pak Ustadz paparkan, apa yang Pak Ustadz katakan itu masuk juga di logika saya. Masuk. Tapi masih banyak Pak Ustadz yang mungkin saya perlu Nggak pertanyakan. apa-apa, Bang. Semoga saya hanya mendoakan Anda. Semoga Allah Mungkin Subhanahu wa taala memberi satu Anda malam ini hidayah. mungkin satu malam enggak cukup Pak Ustadz ya. Mungkin di lain waktu kita bisa jumpa lagi Pak Ustadz ya. Saya pengen belajar juga Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Silakan. Ustadz. Saya follow ya, Bang ya. Ya, Saya follow ya. Oke. terima kasih ya Pak Ustadz atas pencerahannya Pak Ustadz ya. Ini Sama-sama, sudah Pak. menjawab sebagian yang saya ketahui, mungkin kalau di Kristen ya sisi buruknya orang Islam begitu. Jadi tapi saya juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah juga. Ini pasti ada apa gitu kan. Masih belajar gitu supaya sebenarnya tidak seperti itu. Makanya saya unek-unek saya itu saya pengen tanya kepada ahlinya, bukan tanya kepada yang nggak tahu-tahu apa-apa Pak Ustadz. Nanti malah kita malah terjerumus gitu ya. Oke, terima kasih Betul. Pak Ustadz, Pak Dewar ya. Sama-sama. Mohon maaf kalau Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi Anda hidayah, Bang ya. Saya doakan untuk Anda. atau pertanyaan saya mungkin menyinggung teman-teman Muslim. Bukan Bagus. maksud saya menyinggung, saya tidak pernah Pertanyaan menyinggung. bagus. Terima kasih Pak Ustadz ya atas pencerahannya sekali lagi. Sama-sama. Saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman Muslim yang nonton Pak Ustadz. Kalau perkataan saya, mungkin pertanyaan saya mungkin ada yang menyinggung atau ada tidak enak di hati, di pikiran dan lain macam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Ustadz. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak Ustadz ya. Luar biasa Pak Ustadz malam ini. Selamat malam. Terima kasih, Selamat Bang. malam Ya. Pak Ustadz. Selamat malam. Iya. Bukan pasien Padehe rupanya. Iya. Kalau pasien Padehe yang mana ya? Yang bandel-bandel pasien saya, Pak Ustadz. Bandel-bandel aja. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Noise, Bang. Tempat ente noise, Bang. Noise banget tuh suara anak-anak. Sebentar ya.
Berisik anak-anak. Iya, santai teman-teman, santai. Ketawa dulu dong. Bang, percaya Paulus nggak? Aduh. Bang, percaya Paulus nggak? Percaya Paulus nggak? Percaya dong. Gua Kristen. Gua harus percaya apa yang ada Pak. dalam kitab saya, harus percaya saya. Ajar, Pak deh. Perlu Ya, ditatar ini. saya harus- Ini Pak, Tapi pasien ngomong-ngomong saya Pak Ustadz, yang kami gini. ini. Eh, Halo. iya, nggak apa-apa, silakan. Halo, Pak Ngomong. Iya. Aduh. Kenapa? Lancar kok. Halo Pak Ustadz. Halo. Halo, iya, kenapa? Kenapa? Oke. Tapi Pak Ustadz, nanti kalau nggak senang nanti lapor polisi nggak? Pak Ustadz juga pengikutnya nggak lapor-lapor polisi kan? Ngapain lapor polisi, aneh-aneh aja. Orang-orang diskusi Takut kita, lapor-lapor Pak Ustadz. polisi. Indonesia ini asal sudah tidak sanggup berdiskusi, lapor polisi. Apalagi kalau masalah ini kan yang kita perdebatkan, yang kita diskusi ini hal yang sebenarnya yang tidak bisa kita jadikan satu kesimpulan. Kenapa? Yang kita perdebatkan adalah kitab yang berbeda. Betul nggak Pak Ustadz? Iya. Tapi saya menarik nih, ya kalau ente masih Halo? percaya Paulus, Bang, padahal kalau padahal dia nggak percaya dengan Paulus. Iya, betul, betul. Halo Pak Ustadz? Nah, suaranya mana? Kedengaran Hapus nggak? jaringannya, Pak Ustadz. Terputus-putus ya Pak Ustadz ya? Putus-putus berarti jaringan Anda gak beres itu. Oh. Betul nggak Pak Ustadz yang saya bilang ini, pernyataan saya ini Pak Ustadz? Yang kita diskusi ini adalah hal yang tidak memiliki titik temu. Betul nggak Pak Ustadz? Ya kita sepakat untuk tidak sepakat, memang. Ayo. Betul? Makanya nih kita kaji tentang masalah Paulus. Enggak, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Ini yang kita diskusi ini hal yang tidak memiliki titik temu. Betul nggak Pak Ustadz? Kan saya udah bilang, kita ini sepakat untuk tidak sepakat. Paham? Belum tentu gitu. Kayaknya jaringan saya kurang bagus Pak Ustadz ya. Nanti lain kali saya... Nah, jaringan kau, BPJS kau, BPJS dia pada Iya, jaringannya kurang mantap. Enggak lah, serius dari jaringan Pak Ustadz. Nggak bisa kita permasalahkan, emang gua pakai Starlink Pak Ustadz. Jelas nggak suara saya udah? Oke Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Saya jelas, tapi putus-putus di sini Pak Ustadz. Ibaratnya gambarnya putus-putus gitu. Iya, mungkin gambar saya lebih. Bukan karena pada padehe di situ. Tadi siang nih pasien saya Pak Ustadz kabur ini. Jadi Ini ya. Iya. nggak kabur. Nah, Ketemu lagi di sini. jam 10 siang, jam 10 siang itu kan jam kerja Pak Ustadz. Nggak mungkin saya nggak kerja. kan? Tadi saya katakan di mana Yesus itu dia mengatakan Tuhan sembahlah saya. Oh, nah, kita close dulu apanya dulu gini. Yang kita perdebatkan ini berdasarkan apa loh? Pendapatnya Pak Ustadz berdasarkan pendapat saya juga, ya kan? Apa tuh? Nggak ada memaksa satu sisi kan? Oke. Yang kita perdebatkan ini kan tidak ada memiliki titik temu. Hai. Iya, coba. Berisik tempat ente, Bang. Iya, berisik kali. Bokil. Suaranya mic-nya ketutup.
mic-nya ketutup. Beginilah kalau Sumatera, Bang. Kalau kita itu udah jam segini bising udah mah. Banyak yang dibicarain. Nah, itu Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Ustadz yang kita bicarakan ini adalah hal yang memiliki titik temu atau enggak? Ketemu. Yang penting gak ngotot. Bagaimana bisa ketemu, Pak? Bagaimana bisa ketemu tuh, Pak Ustadz? Ini dua sisi loh. Saya Kristen, Pak Ustadz dengan keyakinannya Muslim. Kita berbeda, kita Pak Ustadz berbeda. Jadi yang terjadi apanya? Gimana titik temunya? Ya udah, titik temunya ada nggak di kitab Anda itu dikatakan sama dengan di Al-Quran saya? Itu titik temunya. Oke, gini. Tuhannya Pak Ustadz sama Tuhan saya itu sama atau tidak? Tidak. Tidak kan? Berarti tidak ada titik temunya. Kenapa? Tuhan kita berbeda kok. Nah, berarti dari konsep itu udah nggak ada titik temu di situ. Itu berarti nggak salah dong ibaratnya. Berarti kalau ibaratnya kita terlalu bahas ini mengenai ajaran yang berbeda ini, berarti nggak bisa dong kita bahas, Pak Ustadz. Kenapa tidak ada Kalau titik mau- temunya? Kalau mau cari titik temu, ya maka kita lihat persamaannya apa yang sama. Oke, berarti artinya kita saling menerima jawaban yang berseberangan, begitu. Walaupun sakit, kita harus selalu terima. Ya iya, Begitu, Pak Ustadz? itulah Iya, bahannya. Pak Ustadz ya. Makanya, mari kita diskusikan apa yang sama, kan kayak gitu. Oke, masuk langsung ke poinnya Pak Ustadz. Allah, Tuhan yang benar, Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen? Tuhan yang benar adalah Tuhannya para nabi, yaitu Tuhan umat Islam. Tuhannya Tuhannya Kristen? Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ezra, Tuhannya Nehemia, Tuhannya semuanya. Tuhannya umat Islam sama. Bukan. Berarti Tuhan Itu Tuhan yang Kristen, benar. Berarti bukan Tuhan yang benar. Nah, sejak kapan para nabi mengajarkan Tuhan jadi manusia? Enggak, saya mau tanyakan. Berarti Tuhannya Kristen bukan Tuhan yang benar. Bukan? Bukan. Berarti Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Muslim ya. Kalau saya mengatakan Tuhan Kristen adalah Tuhan yang benar daripada yang Muslim, bagaimana, Pak Ustadz? Silakan dibuktikan. Oke, kita buktikan, Pak Ustadz. Ya, Tuhan saya naik ke surga. Tuhannya Pak Ustadz di mana? Saya mau tanya dulu, kalau Tuhan Anda naik ke sorga, sebelum dia ciptain sorga, dia di mana? Tuhan saya tidak bisa dilihat, Pak Ustadz. Iya, sama. Tuhan saya nggak bisa dilihat, memang. Tapi kata Anda dia di sorga, betul? Saya nggak, dia di surga. Kan saya bilang tadi. Baik. Tuhan saya. Sorga Pak itu Ustadz, tak sorga ada itu bentuknya. ciptaan atau bukan? Ya, Sorga itu ciptaan atau bukan? halo Pak Ustadz. Sorga itu ciptaan atau bukan? Halo Pak Ustadz. Aduh. Kayaknya kurang bagus jaringan saya, Pak Ustadz. Aduh, Nanti kalau lain iya, kali iya, saya iya. naik lagi, Pak Ustadz ya. Lain kali dah ya, turun dulu dah Pak ya. Belit saya. Enggak waras, aduh. Pak Dehe, Iya. susah nyari pengikut Paulus Pak Dehe. Ih, pengikut Paulus ini sepi kayaknya malam ini ya. Pak Dehe sebentar ya, saya iklan dulu Pak Dehe ya, gak apa-apa. Oke.
teman-teman semuanya, ya. Teman-teman semuanya, saya mempunyai program ya, program untuk melestarikan Al-Qur'an kita untuk para hafiz Quran ya, kawan-kawan semuanya di seluruh Indonesia. Dan juga saya mempunyai yayasan sendiri gitu yang menaungi untuk apa ya? Untuk ya kepentingan umat Islam. Seperti satu, menemani ibadah kurban Anda. Terus travel, haji dan umroh, serta ya teman-teman juga bisa berwakaf untuk mushaf Al-Qur'an gitu. Teman-teman semuanya, kita di bulan ini ya sudah ada dua penyaluran di Sumatera dan di Jawa Tengah ya, mushaf Al-Qur'annya. Jika teman-teman semuanya ingin beramal jariah, ya saya ajak ke yayasan saya gitu ya. Ke yayasan saya, mari kita bagikan mushaf Al-Qur'an untuk adik-adik kita yang menghafal Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an di seluruh Indonesia gitu ya. Jika teman-teman mau beramal jariah, ya silahkan, mari kita ya patungan di sini. Tuh, saya selalu ngajak patungan tiap bulan penyalurannya ya. Ada beberapa permintaan gitu. Sabar. Soalnya banyak yang minta mushaf. Sedang ditinjau. Ntar ya pada ya. Tuh. Ya, di atas kepala saya teman-teman, atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara, Yayasan Iman. Yayasan saya ini teman-teman udah ada websitenya juga. Ya, di sini Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara. Nih, yayasanimanbjb.com ya. Teman-teman bisa berkunjung. Semua penyaluran kita akan ini ya, akan upload di website ya. Terus ini alamatnya, ini nomornya, dan ini kode QR-nya. QRIS. Nah, ini nomor rekeningnya 733-920-7757. Ini QRIS-nya. Oke. Oke. Atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara ya. Oke. Thank you. Ya berapapun boleh ya teman-teman semuanya ya. Kita setiap bulan menyalurkan mushaf Al-Qur'an yang saat ini berjalan ya, yang bulan ini udah diproses tadi dan qadarullah udah sampai ya, udah sampai. Nanti dibikinkan videonya dan semuanya pertanggungjawabannya ada gitu ya. Oke kawan-kawan semuanya, mari kita lanjut ya. Nomor HP-nya ya teman-teman semuanya, nomor HP-nya 0811 ya. 0811 5000 150 gitu. 0811 5000 150 tuh. 0811 5000 150 ya. Syukran jazakumullah khair ya. BSI. BSI. Kalau teman-teman mau berkurban nih tahun 2026 ini, nanti hubungi saya, boleh kita patungan beli sapinya gitu ya. Oke, lanjut Pak Dehay, lanjut. Ya, lanjut Pak Ustaz. Lanjut. Langsung hubungi ke yayasan saya ya. Halo, selamat malam. Saya ya. Selamat malam. Apa ini berhala pada berhala. Temanya nggak ada. Halo, selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin Ada Ustaz? yang mau abang sampaikan? Ya, izin. Mm-mm. Kita di sini ada sedikit mushaf. Kalau bisa nanti bisa di DM saya alamatnya yang lengkap. Kita dari Bengkalis Riau, alhamdulillah sebagai pembina mualaf Kabupaten Bengkalis Riau. Saya sukunya sama dengan Pak Dehe, mantan kafir. Mantan kafir juga. Iya. Apa ketawa Pak Ustaz? Mantan kafir ya. Terus lanjut. Salam kenal, saya panggil Adinda ya. Eh, Memang sebenar saya dari Polonias, Margagulo, sama dengan Bang Dehe. Alhamdulillah Allah sudah mengembalikan saya ke dalam fitrah. Yang tadi saya ingin Iya, Pak Dehe naik ini. tadi. Iya. Pak Kalau Dehe Bang ini Dehe semoga ini- mendapat hidayah Pak Dehe. Amin. Kalau Pak Dehe ini Mm-mm. berapa kali naik saya di Komalnya kalau ada yang rusuh. Dan baru ini saya naik di Komal Uslat. Saya sangat tertarik tadi dengan saudara kita Dayak tadi itu, alhamdulillah. Tapi mungkin sudah cukup penjelasan Ustadz kepadanya. Mungkin kalau saya naik tadi menjelaskan bagaimana di dalam kekristenan antara Islam. Tapi itu sudah cukup, alhamdulillah. Saya minta naik ini tadi saling sambil kenal dengan Adinda Ustadz. Subhanallah. Semoga menjadi pengganti ayahanda almarhum Yahya Waloni, termasuk Bang Sukma. Amin. Nanti jangan lupa untuk DM saya alamatnya nanti. Kita di sini karena ada pembinaan mualaf. Kemarin tuh banyak orang yang kirimkan ke kita karena berlebihan berapa lusin. Tidak mungkin kita itu kita simpan gitu saja. Tentu kita berdosa kan. Alangkah baiknya kalau dimanfaatkan. Betul. Tepat sekali Ustadz mengundang saya tadi melalui DM, saya masuk. Tepat sekali Ustadz sampaikan ini, mudah-mudahan dengan pemberian ini bisa berguna kepada yang menggunakan dan bisa mendapatkan pahala kepada orang yang bersedekah. Kita hanya sebagai Amin. kaki tangan. Memang Iya, kalau nggak betul. salah ada sekitar 2 lusin kalau nggak salah itu Ustadz. Al-Qurannya. Betul. Memang kita di sini pembinaan mualaf dunia Melayu, dunia Islam yang didirikan Datuk Ali Rustam, mantan Perdana Menteri Melaka, yang memegang di Kabupaten Bengkalis kita Adinda. Alhamdulillah hari Sabtu semalam ada bertambah saudara kita syahadatkan di Masjid Agung Istiqomah dari Polonias Marga Barubu. Dan semoga semakin Alhamdulillah. bertambah. Bertambah. Dan semoga, Iya. semoga abang kita di atas saya ini Allah pilih menjadi orang yang nomor 1 di dunia. Iya. Allahu Akbar. Jangan lama-lama Bang Dehe. Jangan Ya, insya lama-lama Allah. Pak Dehe katanya. Islam agama yang diridhoi Allah. Tidak ada agama selain itu yang diridhoi Allah. Tapi Pak Bang Dehe ini tinggal setitik saja. Insya Allah. Iya. Saya sudah merasakannya Bang. Alhamdulillah saya masuk Islam tahun 96. Mengenal ajaran Islam tahun 2012. Langsung dibawa saya untuk ikut serta membina mualaf. Alhamdulillah tahun 2019 pulang dari tarbiyah di Jakarta tahun 2019 itu. Pulang saya di situ langsung diserahkan ke tangan saya untuk membina mualaf sepenuhnya oleh Kemenak Kabupaten Bengkalis. Kalau saya pikir tidak sanggup saya Bang, tapi karena diamanahkan kepada kita, saya bergantung kepada Allah dan sampai detik ini alhamdulillah Allah sudah membantu saya. Dan saya mohon doa kepada adik Adinda juga kepada Bang Dehe supaya kami tetap menegakkan keadilan, menjalankan jalan yang benar sesuai
yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.